Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Asdar, VM 2012-0027. Pada video singkat ini, saya ingin menjelaskan tentang stres dan konflik dalam kerja dan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Baik, yang pertama yaitu tentang stres. Apa itu stres? Stres adalah respon adaptif terhadap situasi eksternal yang menghasilkan penyimpangan fisik, psikologis, atau perilaku pada anggota organisasi. Intinya, stres itu adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi sebuah ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Nah, jadi itu ya teman-teman. Stres itu bukan hanya masalah kecemasan, ketegangan saraf, atau suatu hal yang buruk atau pemerusak bagi diri kita. Akan tetapi, stres itu terbagi atas dua macam, yaitu distress dan eustress. Baik, yang pertama tadi yaitu mengenai tentang distress. Distress adalah stres yang disebabkan oleh sesuatu hal yang buruk ataupun yang mencemaskan, seperti contohnya sanksi atau pemberian hukuman, karir yang terhambat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, eustress. Eustress adalah stres yang disebabkan oleh sesuatu hal-hal yang baik, seperti contohnya promosi jabatan, tanggung jawab, ataupun pemberian amanah yang meningkat, dan tugas yang berkualitas, dan sebagainya. Setiap insan ataupun manusia di dalam kehidupan sehari-harinya tentu pernah mengalami kecewa, gagal, sesuatu hal yang baru buat dia, atau kenyataan yang tidak sesuai harapan sebelumnya. Namun, di dalam agama Islam, mengenal stres itu adalah sebagai sebuah bentuk cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan ataupun meningkatkan iman para hambanya. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Secara filosofi, ayat tadi memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap kita mempunyai masalah, mempunyai suatu ujian dan cobaan, kita mengalami stres, maka kita hadapi dengan sabar dan tawakal tentunya. Ya teman-teman. Selanjutnya, konflik di dalam kerja. Apa itu konflik? Konflik adalah proses yang mulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain akan mempengaruhi secara negatif pada dirinya, sesuatu yang diperhatikan oleh pihak pertama. Intinya, konflik itu sama halnya dengan percekcokan, perselisihan, dan pertentangan antara individu one by one ataupun secara kelompok ataupun organisasi. Kemudian selanjutnya, ciri dan tingkatan di dalam konflik, yaitu terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, individu atau yang disebut dengan intra-individu. Yang kedua, kelompok atau antar individu. Yang ketiga, organisasi atau antar kelompok. Terus, bagaimana dengan frustasi dan konflik? Apakah penting bagi kehidupan kita? Jelas, keduanya merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari manusia yang berhubungan erat dengan pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Yang kedua, keduanya itu tidak selalu buruk ataupun tergantung bagaimana kita dalam menghadapinya dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya. Asalkan jangan sampai terjadi sebuah konflik pada diri kita, lalu kita mengambil sebuah keputusan yang bisa merugikan bagi diri kita dan juga orang lain. Ya teman-teman. Selanjutnya, di dalam konflik itu apakah ada positif dan negatifnya? Ya jelas tentu ada. Dari segi positif konflik itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan kebersamaan suatu kelompok. Yang kedua, meningkatkan loyalitas. Dan yang ketiga, meningkatkan orientasi aktivitas yang berbasis kinerja yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian selanjutnya, dari segi negatif konflik tersebut ada 5. Yang pertama,
meningkatnya kepemimpinan autokratis. Kemudian yang kedua, penilaian yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, menurunnya komunikasi organisasi ataupun miskomunikasi. Yang keempat, meningkatnya penyimpangan persepsi. Kemudian yang kelima, stereotip yang negatif. Jadi itulah tadi teman-teman paparan singkat tentang mengenai stres dan konflik dalam kerja. Dan untuk closing statement ataupun inti dari materi ini ialah setiap insan, setiap manusia, setiap orang mempunyai suatu permasalahan. Di balik itu semua pasti ada solusi dan cara menghadapi ataupun mengatasi itu semua, yaitu dengan cara bersabar, berdoa, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Baik, cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.